mengundang saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kemarin karena tidak bisa penuhi, ada acara mendadak yang nggak bisa diulangi. Tapi yang sekarang bisa kita ulangi. Teman-teman di sini menunggu kepastian siapa calon presiden yang dikehendaki oleh suara rakyat. Tapi kehendak itu bisa dibatalkan oleh elektabilitas. Bayangkan misalnya ketika suara Anies diucapkan makin lantang, maka sewaan elektabilitas lewat survei itu juga makin kencang. Logikanya begitu ya. Jadi kita menghendaki ada kejujuran dalam minimal jangan halangi seseorang yang punya niat baik untuk mengurus negara dari 2024 seterusnya terhalang hanya karena keputusan Presiden Jokowi belum final. Kan semua capres sekarang juga sebenarnya terhalang. Pak Prabowo terhalang, Ganjar juga terhalang karena menunggu semacam sinyal dari Presiden Jokowi. Jadi setiap kali saya kasih kritik, lalu orang tanya apa solusinya tuh? Ya percepat perubahan politik, kan cuma itu intinya tuh. Hal semacam ini bisa dapat. Jadi bagian ini yang ditunggu justru oleh warga negara. Karena pemilu itu urusan warga negara, urusan rakyat, bukan urusan presiden. Tapi kepastian itu tidak kita peroleh. Kalau ditanya pada Pak Prabowo siapa calon wakil presiden, ya ada di kantong. Di kantong siapa? Di kantong Jokowi. Tanya pada Ganjar siapa calon wakil presidenmu? Oh sudah ada. Apa? Seseorang. Di mana? Akan disebutkan nanti pada hari yang tepat. Oleh siapa? Ya oleh Jokowi. Tanya pada Anies, siapa? Anies sudah menyebutkan calon wakil presidennya. Tapi Pak Jokowi masih tanya ketika bertemu dengan Surya Paloh, siapa calon presiden? Loh, Pak Jokowi udah tahu. Jadi kelihatan ada kegelisahan pada beliau, pada Pak Jokowi. Kalau beliau tidak berhasil untuk menyelundupkan kader-kadernya ketiga calon presiden ini. Jadi apa intinya? Kenapa Pak Jokowi gelisah kalau dia nggak punya bagian di dalam kabinet berikut? Kan itu masalahnya tuh. Itu yang saya sebut sebagai Pak Jokowi menghalangi proses suksesi politik. Pak Jokowi berupaya menunda pemilu. Karena kalimat itu tadi siang saya dilaporkan oleh PDIP. Rocky Gerung menuduh Jokowi menghalangi pemilu itu. Besok saya mesti dipanggil polisi hanya mengucapkan itu. Kan kita analisa satu persatu, kenapa pemilu belum ada kepastian? Karena Jokowi mau supaya semua calon wakil presiden dan presiden harus dapat persetujuan dia. Konyolnya di situ. Jadi bayangkan misalnya kalau saya ditanya oleh polisi nanti, buktikan bahwa Pak Jokowi hendak menghalangi pemilu. Bagaimana buktikannya? Paling saya bilang tunggu aja. Kalau ternyata 14 Februari tidak ada pemilu, artinya Pak Jokowi menunda pemilu. Buktikan sekarang. Bagaimana saya buktikan sekarang? Sama seperti waktu saya bilang bahwa ekonomi 10% yang dijanjikan Pak Jokowi itu adalah bohong. Pada itu saya bilang bohong. Buktikan Pak Rocky. Ya sekarang terbukti. Ekonomi Indonesia cuma tumbuh 4%. Bohong kan? Ya kenapa nggak ditangkap Pak Jokowi misalnya berbohong? Jadi itu masalahnya tuh.
Itu yang menyebabkan kenapa saya dibully setiap hari sekarang, diancam kemana-mana. Hanya karena kita bikin prediksi politik. Dan prediksi politik itu penting untuk memberitahu rakyat bahwa ada kecenderungan pada Presiden Jokowi untuk menunda pemilu. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kalau pemilu ditunda, apa yang mesti dilakukan? Saya bilang people power. Lalu saya dilaporkan lagi, Pak Rocky memprovokasi rakyat untuk people power. Lalu saya bilang dari awal, kalau pemilu ditunda, kita mesti lakukan perubahan politik. Bagaimana kalau ditundanya 10 tahun, 20 tahun? Ya mesti ada pemilu versi rakyat, namanya people power. Bahasa Indonesia kedaulatan rakyat. Kan jalan pikirannya masuk akal. Lalu dituduh saya memprovokasi buruh. Loh, buruh memang hendak bergerak tanggal 10 Agustus untuk ngepung istana. Kenapa Pak Rocky setuju? Ya saya setuju. Karena buruh punya hak untuk minta gajinya itu setara dengan gaji di tempat lain di dalam posisi yang sama. Kan itu dasarnya. Karena itu tanggal 10 Agustus adalah tanggal untuk menentukan bisa enggak yang disebut people power itu diberi sinyal bahwa buruh bisa mendukung istana. Itu berarti makar. Loh, itu demonstrasi yang diresmikan, diakui, bahkan harus dijaga supaya dia berlangsung damai. Jadi saya mau terangkan hari ini bahwa kita mesti bayangkan versi buruk dari politik kita itu pemilu ditunda. Sementara gairah rakyat untuk menunggu pemimpin baru tak tertahankan. Nah, gairah itu mesti dikanalisasi, mesti diberikan wadahnya. Karena itu saya sebut itu namanya people power. Kata-kata itu masuk lagi ke polisi. Rocky Gerung memprovokasi. Ya memang harus diprovokasi. Kan kata provokasi seolah buruk. Provokasi itu bahasa lainnya memotivasi, mendorong supaya berani. Kan itu hak rakyat. Jadi jangan terpengaruh dengan upaya untuk memakai istilah-istilah yang seolah ada di dalamnya ada kejahatan. People power itu kejahatan. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kedaulatan rakyat. Menentang pemerintah itu kejahatan. Oh, dalam bahasa Inggris namanya oposisi. Pemerintah harus ditentang. Tapi nanti ada orang yang bilang bahwa jangan dong. Presiden itu kan bapak kita. Dari mana pengertian bahwa presiden adalah bapak kita? Bapak saudara-saudara, bapak saya, kalau dia bikin kesalahan tetap dia bapak saya. Kalau presiden bikin kesalahan, apa dia kita maafkan? Gak bisa. Karena dia berjanji untuk mensejahterakan rakyat, berjanji untuk memelihara rasa keadilan. Itu semuanya gak ada. Jadi itu yang saya maksud selalu. Kalau ada pertemuan semacam ini, kita juga mesti membayangkan bila pemilu terhalang, maka persiapkan people power. Kerusuhan, tidak ada kerusuhan kalau people power itu dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan di luar sistem elektoral. Karena terhambat elektoralnya. Kalau got Anda terhambat, ya kita mesti bikin saluran sodetan. Jangan bikin sodetan, berarti air akan macet mengalir. Jadi hal-hal yang simpel semacam itu yang menghalangi kita untuk punya harapan tentang perubahan. Sejak hari ini saya kira ada rencana untuk menghalangi pemilu. Keadaan-keadaan semacam itu yang buat saya nggak boleh masuk dalam pikiran teman-teman di Klaten. Tapi itu tergantung pada keinginan kita. Mau nggak kita secara jujur mengatakan harus ada perubahan? Mau nggak kita bilang begitu? Ya itu. Perubahan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Lewat sistem pemilu atau tidak melewati sistem pemilu. Harus percaya sistem pemilu. Oke. Kalau begitu harus jujur. Kan kita gitu kan. Jangan bikin people power dong. Oke, kalau begitu bikin pemilu. Apa syaratnya? Semua calon presiden jangan dihalangi. Kenapa cuma Anies yang dihalangi? Kan itu intinya tuh. Jadi teman-teman, kita ada di dalam kegelisahan hari ini. Gelisah apa yang akan terjadi di masa depan. Sementara ekonomi daya beli makin lama makin surut. Satu waktu saya naik gunung
dekat sini gunung, bukan, saya naik gunung di depan Gunung Sindoro, Gunung Sumbing. Sumbing dan Sindoro hadap-hadapan kan. Saya naik Gunung Sumbing, kira-kira di ketinggian 2.500, jadi kira-kira 500 meter lagi nyampe ke puncak. Saya ketemu dengan ibu-ibu, usianya udah lanjut, mikul kayu bakar. Saya tanya pada ibu, kenapa harus sampai ke ketinggian 2.500 untuk nyari kayu bakar? Karena di bawah-bawahnya udah nggak ada. Kenapa ibu mesti cari kayu bakar? Karena harga LPG naik terus. Pada satu waktu saya ada uang beli LPG nggak ada, hilang. Jadi bayangkan, emak-emak yang harusnya sudah beristirahat di rumahnya, jam 3 sore masih ada di puncak gunung untuk ngumpulin kayu bakar. Pada saat yang sama, 4 orang terkaya Indonesia menguasai 60% kekayaan Indonesia. Gimana adilnya di situ kan? Kalau saya cerita semacam ini, itu subversi itu memang. Jadi ibu itu bolak-balik. Jadi Anda bayangkan, akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan energi, ibu-ibu di kaki Gunung Sumbing Sindoro itu harus merambah hutan. Makin lama hutannya makin habis. Jadi kalau dikatakan bahwa hutan itu habis untuk bahan bakar, itu karena pemerintah tidak menyiapkan strategi untuk mensuplai bahan bakar secara sempurna. Kan itu yang kita kritik sebetulnya. Jadi banyak cerita lain yang bisa kita terangkan kenapa mesti ada perubahan. Satu waktu saya naik Gunung Rinjani, turun malam-malam, nyegat angkot. Supirnya bilang begini, Pak Rocky, dalam 1 bulan ini saya udah angkut 5-6 ibu hamil dan 2 melahirkan di mobil saya karena jalannya rusak. Padahal Pak Jokowi bilang perlu jalan tol. Iya, jalan tol dibikin, tapi jalan kampung nggak dibikin. Jalan tol itu untuk kehidupan orang kaya, bukan orang miskin. Jadi waktu saya bilang bahwa Presiden Jokowi hanya mementingkan dirinya sendiri, memang itu faktanya. Kehidupan kita ada di dalam kegetiran itu. Yang data-datanya sudah diberikan tadi. Mulai di angka korupsi. Di Jakarta per hari ini, setiap hari sampai akhir bulan lalu udah 100-150 ribu karyawan di PHK. Kemana mereka? Mereka harus menghidupkan paling nggak 3 anggota keluarga, jadi 300 ribu pengangguran setiap hari. Kalau kita bilang bisa nggak kita berharap bahwa Presiden Jokowi menghidupkan lagi harapan hanya pada Sri Mulyani? Sri Mulyani bilang tahun 2023 ekonomi kita akan nyungsep. Dia pakai istilah kita akan ada dalam kegelapan. Ya hancur. Tapi Pak Jokowi bilang enggak, kita masih bisa dapat bantuan dari Cina. Oke, terima kasih. Kalau bantuan itu dipakai untuk memperbaiki jalan desa, dipakai untuk memperbaiki irigasi desa, dipakai untuk memperbaiki koperasi desa. Tapi lakukan Pak Jokowi minta tolong Cina bangun IKN. Apa efeknya bagi rakyat yang ada di Jawa, yang ada di tempat-tempat lain, ada di Papua, ada di Indonesia Timur? Kan IKN itu investasi besar-besaran yang efeknya itu mungkin 50 tahun lagi baru kita peroleh. Yang konkret tidak ada. Jadi hal-hal yang sederhana yang harusnya kita dengar dari ucapan pemerintah, nggak kita dengar. Karena itu kita menuntut supaya ada kewarasan di dalam pembuatan kebijakan. Ada kejujuran di dalam mengucapkan kalimat-kalimat kalimat-kalimat iklan dari pemerintah. Jadi kita mesti katakan dengan jujur, pemerintah itu berbohong tiap hari. Tapi kalau saya mengucapnya itu, saya dianggap merusak, menjadi provokator, memecah belah bangsa. Dan itu yang menyebabkan seluruh koran hari ini muat berita tentang saya bahwa besok akan dipanggil polisi karena dilaporkan. Tadi Pak Mahfud bilang bahwa yang saya lakukan itu ada delik aduan. Jadi tidak akan ada akibat pidana.
Karena kalau saya kasih kritik dan dianggap hinaan, mesti Pak Jokowi yang melaporkan ke polisi. Tetapi kita tahu itu juga cuma basa-basi, karena di Polda akan diproses, menimbulkan kegaduhan, padahal kegaduhan yang mereka bikin sendiri. Jadi bayangan kita tentang masyarakat yang bisa ditumbuhkan dengan percakapan persahabatan hilang loh. Kelompok masyarakat satu diadu dengan masyarakat yang lain. Ada kelompok yang tiap hari demo anti saya, nanti akan dibuat juga ada yang pro saya, lalu berkelahi mereka berdua. Lalu pemerintah kasih keterangan ini akibat kegaduhan. Padahal dua-duanya dibikin oleh pemerintah. Anda bisa lihat betapa seragam caci maki terhadap saya. Tapi saya anggap itu pelajaran buat kita supaya jangan salah pilih pemimpin di masa depan. Jangan pilih pemimpin yang tidak mampu, tidak punya kapasitas untuk memikirkan bahwa demokrasi itu artinya hargai perbedaan pendapat. Begitu banyak orang yang puji-puji Presiden Jokowi, nggak saya laporin tuh. Padahal tadi memuji-muji itu kadang-kadang berlebihan. Jokowi sebagai presiden, dia layak dipuji. Dengan kata lain, dia layak juga dihujat. Kan itu dasarnya kan. Jokowi dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang milih Jokowi seluruh Indonesia? Jokowi terpilih 52%. Artinya ada 48% atau 49% bahkan dalam hitungan yang tidak memilih Pak Jokowi. Jadi tidak semua rakyat Indonesia memilih Pak Jokowi. Jokowi dipilih oleh kader PDIP. Bersuara PDIP cuma 19%, Jokowi dapat 51%. Berarti ada 32% suara non PDIP. Tapi kemudian diklaim bahwa ini kader partai. Karena itu mesti dibela tuh. Dan saya mesti dipenjarakan kan. Jadi teman-teman, saya ucapkan selamat datang di dalam upaya kita untuk memperbaiki bangsa ini dengan memilih orang yang punya kapasitas, punya integritas, punya intelektualitas. Hanya itu pilihannya tuh. Jadi sekali lagi, percakapan semacam ini hanya mungkin atau hanya dimungkinkan kalau kita tegak lurus dengan keyakinan kita bahwa Indonesia bisa kita ubah. Karena itu kata perubahan harus setiap hari kita ucapkan. Kan kita tidak menunggu seseorang datang, mari kita berubah. Bukan, kita harus paksa diri kita supaya orang yang kita ingin titipkan perubahan juga merasa ada pendukung. Ada teman-teman dari partai pendukung Anies di sini, Demokrat, PKS, Nasdem. Tetapi yang lebih penting adalah relawan Anies. Itu lebih penting dari partai-partai, karena partai-partai ini masih berusaha tukar tambah. Tapi relawan nggak akan tukar tambah. Karena bagi mereka kepastian politik sudah diucapkan dari dalam hati, bukan lewat koalisi. Itu yang lebih penting sebetulnya. Jadi teman-teman perkuat aja komunitas ini supaya partai-partai pendukung juga dapat spirit. Ini partai-partai pendukung kan tergantung tiga orang yang ada di Jakarta. Saya tahu teman-teman DPD menunggu juga kepastian itu. Saya telepon-teleponan sama Anies, telepon-teleponan sama AHY. Dan saya tahu perasaan mereka berdua tuh. Dan mereka tahu bahwa mereka pada akhirnya akan dihalangi. Sekarang bagian terakhir. Kalau Anies dihalangi, AHY dihalangi, apa yang mau dilakukan? Karena nggak mungkin ada kegembiraan lawan politik kalau Anies AHY masuk ke periode kedua, masuk ke putaran kedua. Itu artinya gambling, bahaya bagi Presiden Jokowi. Karena itu akan diarahkan, diatur sedemikian rupa supaya Anies dan AHY tidak masuk ke putaran kedua. Itu dasarnya tuh. Kan jahat pikiran semacam itu kan. Biarin aja rakyat yang menentukan, jangan diatur di awal, biarkan kotak suara itu dibuka dan berbicara tuh. Sementara Pak Prabowo bersiap-siap untuk masuk dalam putaran kedua dengan lawan siapapun. Kan lebih fair begitu. Tetapi sekali lagi pertanyaan saya tadi, kenapa Pak Jokowi terlihat semakin hari semakin cemas dengan masa depan karier politiknya? Pertama, karena dia nggak punya partai. Kalau dia punya partai seperti SBY, dia tenang aja. Selesai sebagai presiden, dia masih bisa
mengucapkan, melaksanakan niat politiknya lewat partainya. Pak Jokowi nggak punya partai. Dan Pak Jokowi berupaya mengambil partai politik lewat tangan Muldoko, mau ambil Demokrat, lewat 3-4 tangan buat ambil Golkar, dulu mau ambil PSI, gagal terus, terakhir mau ambil PDIP, terbaca oleh Ibu Mega, gagal. Jadi ada semacam niat untuk terus berkuasa, tapi nggak mau bikin partai politik, mau ambil punya orang. Itu mental yang buruk sebetulnya tuh. Nanti akan ada, buktikan Pak Rocky. Oh iya, saya buktikan. Sekuensis, urut-urutan pekerjaan politik dari Pak Jokowi dan timnya. Itu yang saya sebut, kita jujur mengatakan itu. Yang kedua, ada kecemasan Pak Jokowi. Kalau dia tidak punya kekuasaan lagi, seluruh potensi terbuka secara hukum untuk mempersoalkan kekayaan dari dinasti Jokowi, anak-anaknya misalnya, yang sudah dilaporkan oleh Ubedillah segala macam. Tentu ada kecemasan di situ. Siapa yang akan melindungi dinasti Jokowi kalau dia udah lengser? Lain kalau dia punya kekuasaan politik, dia bisa lindungi. Ini dia nggak punya. Jadi kecemasan pertama adalah Pak Jokowi takut kehilangan pengaruh setelah dia berkuasa, setelah dia lengser, karena nggak punya partai politik. Kecemasan kedua, begitu banyak sinyal bahwa ada permainan-permainan keuangan di dalam dinasti Presiden Jokowi. Mungkin markup, mungkin money laundering, itu kecemasan yang disembunyikan. Kecemasan ketiga, beliau tidak akan diingat lagi oleh rakyat Indonesia kalau dia udah lengser, karena itu dia paksain buat bikin IKN. Tapi IKN juga nggak akan diingat orang, karena orang akan ingat siapa yang mewariskan gagasan, bukan siapa yang mewariskan beton atau fondasi atau besi tua. Itu dasarnya kan. Bedanya dengan Pak SBY. Pak SBY begitu lengser, dia diundang jadi pembicara di banyak forum internasional untuk dua hal, demokrasi dan lingkungan hidup. Karena ada prestasi Pak SBY di situ. Sekarang kalau Pak Jokowi mau diundang oleh siapa dan pembicara apa? Kan itu masalahnya. Dan kita paham, seseorang yang mulai mengalami post power syndrome, cemas hidupnya tuh. Padahal Gibran sudah minta Pak Jokowi pulang aja ke Solo. Itu lebih berguna sebetulnya. Tapi orang di sekitar Jokowi masih menginginkan Jokowi tekan beberapa surat supaya dapat kemudahan lagi di dalam mengeksploitasi sumber daya kita. Jadi teman-teman, saya hanya mau menerangkan keadaan bangsa ini, kecemasan kita, macetnya percakapan politik disebabkan oleh ambisi Pak Jokowi untuk terus berkuasa. Itu masalah utama kita. Itu yang memburukkan persaingan politik. Jadi bagi kita yang ada di Klaten, tentu itu isu yang jauh, yang hanya jadi percakapan 3-4 orang setiap hari di talk show Jakarta. Tapi bagi kita efeknya akan panjang. Kalau tidak ada kepastian bahwa pemilu akan jalan, kita tadi siap melakukan pemilihan versi rakyat. Itu namanya people power. Jadi nggak usah takut. Hal yang biasa dalam politik, kalau macet jalan utamanya, ya kita pakai jalan samping. Kan yang dibayangkan oleh pemerintah itu kan ada kekerasan, bukan. Itu semacam tekanan supaya pemerintah jujur kalau mau bikin pemilu, itu aja. Nah bagi saya senang ada di Klaten, karena ada suasana lain di sini. Ini wilayah, kan ini wilayah Ganjar, wilayah Jokowi. Tapi terus ada satu komunitas yang mau merawat kejernihan berpikir masyarakat di Klaten, teman-teman di Klaten. Itu membuahkan saya, membuahkan kita. Kan semua orang bilang, Rok, jangan pergi ke Jawa Tengah tuh, itu bahaya. Itu wilayah Ganjar, wilayah Jokowi. Saya bilang enggak. Saya mau bertemu dengan manusia-manusia Indonesia yang betul-betul punya harapan bersih terhadap pemilu yang akan datang. Dan saya bertemu di sini dengan teman-teman di Klaten. Nah, kehidupan ini yang mesti kita bangun bersama-sama. Kenapa orang bilang, kok kenapa Anda mengkritik Ganjar terus-menerus? Ya iya, karena saya tahu Ganjar boleh mencalonkan diri sebagai presiden, hak dia tuh. Tetapi dari awal kita mau tahu apa dasarnya tuh. Hanya karena Ibu Mega menginginkan Ganjar, apa prestasi Ganjar misalnya. Setiap pemimpin
presiden, gubernur, bupati diperintahkan oleh konstitusi. Cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Sekarang kita lihat Jawa Tengah tuh. Jawa Tengah ada provinsi paling miskin di Jawa di era kepemimpinan Pak Ganjar. Kan itu dasarnya. Kemiskinan di Jawa Tengah itu, angka kemiskinannya adalah 8,9%. Rata-rata nasional 8%. DKI 7%. Jadi kemiskinan di Jawa Tengah itu melampaui rata-rata nasional. Kan itu yang terasa kan? DKI 7, nasional 8, Jawa Tengah 9. Artinya DKI mensubsidi Jawa Tengah, Anies mensubsidi Ganjar. Itu logikanya. Orang nggak mau, itu datanya begitu. Setiap tahun ada 45 ribu anak usia sekolah yang gagal masuk sekolah karena daya belinya kurang di era Pak Ganjar. Karena itu saya kritik Pak Ganjar. Anda mesti jadi calon presiden kalau Anda berhasil menaikkan upah minimum di Jawa Tengah sehingga ada leverage, ada peningkatan daya beli sehingga anak-anak yang berhak untuk masuk SMA ditampung. Itu nggak terjadi. Jadi hanya dengan dua dasar itu. Kan orang menunggu prestasi Ganjar apa? Dua-duanya, dua hal yang seharusnya jadi andalan seorang calon presiden justru merosot. Jawa Tengah provinsi termiskin dan Jawa Tengah gagal membuktikan bahwa hak anak-anak untuk ikut sekolah terpenuhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Itu dasarnya. Jadi saya nggak ada persoalan secara personal. Saya selalu menguji pikiran seorang calon pemimpin dan gagasan dia. Apalagi misalnya kalau dihadapkan dengan tuntutan dunia, buat calon presiden di seluruh dunia harus paham dua isu. Satu, isu tentang ekologi, isu tentang lingkungan. Dua, isu tentang politik global. Hanya pada Ganjar. Anda paham nggak tentang ekologi? Paham. Anda paham nggak tentang wadas? Anda paham tentang kendeng? Kan itu yang akan diuji oleh pemilih muda. Karena pemilih muda nggak peduli dengan isu lain. Dia cuma peduli apakah bangsa ini bagi pemilih muda bisa menghadapi krisis lingkungan 5-10 tahun ke depan. Itu pertanyaannya. Apakah pemimpin bangsa ini mampu untuk duel argumentasi dengan pemimpin-pemimpin dunia? Karena ada krisis, kemungkinan ketegangan politik berubah menjadi perang dunia ketiga. Itu yang disebut kecemasan dari pemilih muda yang jumlahnya sekarang 30%. Dasarnya itu yang namanya swing voters yang belum menentukan pilihan. Tidak ada 30% anak muda di Indonesia yang mencemaskan kehidupan bangsa. Kalau saya ucapkan itu, dianggap saya memprovokasi. Memang itu yang mereka cemaskan. Nah, teman-teman di sini, terutama kaum perempuan yang berupaya untuk merawat rumah tangga, merawat dapur tetap berasap, tentu tahu bahwa ketidakadilan terjadi setiap hari. Setiap kali ibu-ibu buka dompet, dia lihat kok tinggal 20.000 yang ada di dompetnya tuh. Padahal dia harus bawa anaknya ke sekolah, mesti ada jajan di situ. Kenapa itu terjadi? Karena kebijakan ekonomi pemerintah tidak pro pada rakyat, tapi pro pada oligarki. Seluruh sumber daya kita dikuras untuk membiayai proyek-proyek strategis yang sudah diijon oleh oligarki. Gak ada proyek yang tidak diijon pada oligarki. Nah, itu yang saya kritik. Jadi teman-teman di sini, saya pastikan bahwa kita sedang meniti jalan kegelisahan, jalan ketidakpastian. Tapi kita tahu bahwa justru itu ujian kita. Menjadi relawan artinya berharap bahwa hati nurani kita tidak terganggu oleh BLT, oleh amplop. Itu dasarnya kan. BLT Anda berapa sih? 16.000 sebulan. Kalau dihitung berdasarkan pendapatan negara ini, setiap orang Indonesia berhak BLT 15 juta sebulan. Itu hak kita. Ada hitungannya tuh. Harusnya begitu. Sekarang BLT itu penghinaan bagi kita tuh. Saya datang ke Sumatera Utara, ibu-ibu bilang begini, Pak Rocky jangan ngomong tentang amplop, kami butuh amplop. Kenapa, Bu? BLT itu berguna bagi dia. 50.000 rupiah dia sisihkan dari BLT itu untuk membiayai biaya susu anaknya selama 1 minggu. Real.
Banyak petani yang udah nggak mau bekerja karena merasa BLT udah cukup. Padahal BLT itu adalah bius supaya Anda merasa bahwa nyaman, padahal hak Anda 15 juta dikasih BLT 600 ribu. Itu juga yang terjadi pada mahasiswa, para saudara-saudara kita, teman-teman kita di kampus, dikasih beasiswa lalu merasa nggak boleh lagi kritik pemerintah kalau dikasih beasiswa. Loh, beasiswa itu bukan dikasih pemerintah, pajak saya, pajak saudara-saudara dititipkan ke Departemen Keuangan berubah menjadi beasiswa. Jadi kita membiayai anak-anak kita dengan pajak kita yang berubah menjadi beasiswa. Itu bukan pemberian Presiden Jokowi, itu pemberian mak-mak sendiri yang dipajaki. Setiap kali Anda masuk Indomaret udah ada pajak di situ. Anda beli telur di pasar tradisional pun ada pajak di situ tuh. Yang kita nggak pernah diminta nih, boleh nggak kita dipajaki? Nggak bisa, pemerintah langsung bilang ini ada pajak. Undang-undang pajak baru yang kadang-kala nggak diucapkan pada rakyat, tiba-tiba kok harganya udah naik. Kan di dalamnya ada komponen pajak. Jadi kita mesti kritis dalam soal itu. Yang terakhir adalah saya berharap ada kesempatan bagi masyarakat Klaten untuk mengucapkan bahwa perubahan itu tak terhindarkan. Diucapkan kemana? Ke desa tetangga, ke kabupaten tetangga. Bukan di antara kita aja, di antara kita udah selesai. Jadi pastikan bahwa pembicaraan hari ini bisa diviralkan juga pada tetangga yang lain. Tidak perlu takut bahwa pembicaraan ini memang bersifat kritis terhadap pemerintah. Dan hanya dengan sikap kritis itu kita bisa pastikan bahwa ada harapan untuk membentuk kembali Indonesia yang berpikir. Terima kasih.